Hari ini kita akan melakukan perjalanan yang lumayan jauh lagi dari Jakarta menuju ke Bengkulu. Dan pada video kali ini aku akan ajak teman-teman untuk mencoba kasta tertinggi dari bus Putra Rafflesia, yaitu adalah kelas Grand Captain dengan harga tiket Rp750.000. Bagaimana pengalaman perjalanan bersama bus Putra Rafflesia dengan kasta tertingginya? Simak videonya sampai selesai. Halo semuanya, ketemu lagi sama Mas Arkan. Pada video kali ini aku akan melakukan perjalanan kembali menuju ke Bengkulu. Dan hari ini kita akan naik bus Putra Rafflesia. Jadi sekarang tuh hari Minggu. Biasanya kalau hari Minggu tuh anak-anak motor tuh pada Sunmori, Sunday morning ride. Tapi aku Minggu pagi akan melakukan perjalanan yang lumayan jauh dari Jakarta menuju ke Bengkulu. Saat ini jam 8 pagi. Sudah berada di Terminal Kampung Rambutan, dan ternyata di Terminal Kampung Rambutan ini kalau pagi itu ada banyak banget bus-bus yang kayaknya baru datang ya. Kita bisa lihat ada bus yang dari Sumatera Barat, ada bus yang dari Pagar Alam ya, Sinar Dempo di belakangku tuh. Bagus banget ya. Terus ini ada bus Mior, kayaknya baru tiba karena masih kotor sekali. Ini bus Mior dengan nickname Johnny Walker. Ini kemarin kita ketemu waktu aku berangkat dari Jakarta ke Padang naik bus Mior. By the way, waktu dari Jakarta ke Padang naik bus Mior yang Duta Agam itu sempat trending 5 hari di YouTube. Luar biasa. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Sebelum kita menuju ke bus yang akan aku naiki, busnya sih sudah standby di tempat keberangkatannya. Itu kita akan naik bus Putra Rafflesia dengan nickname Vira 78. Tapi kita muter-muter dulu ya di Terminal Kampung Rambutan. Jadi ini aku berada di bagian belakangnya. Di sini tuh ada banyak banget bus yang parkir. Ini ada Sinar Dempo. Ini kayaknya berangkat hari ini ya, karena busnya sudah lumayan bersih. Dan ini bodinya, bodi yang langka teman-teman. Tapi masih bagus banget tuh, lihat. Lampunya aja masih kinclong banget tuh. Bagus banget. Kapan-kapan lah kita coba naik ini. Ini kata-kata yang sudah terucap dari beberapa tahun lalu ya. Sampai sekarang belum juga naik Sinar Dempo. Terus di sebelah sini, ini adalah tempat pencucian bus. Tuh ada 1, 2, 3, 4, 5 bus yang sedang antri untuk dicuci gitu. Jadi Terminal Kampung Rambutan ini luas banget, muat ratusan bus lah di sini. Oke. Jadi ini ada bus Empati Star, kayaknya baru datang juga. Tuh. Masih kotor banget, belum dicuci. Bus Empati Star hari ini ada 3, satu di sebelah sini, satu lagi di tempat cucian, satu lagi di ujung sana, gitu teman-teman. Terus banyak bus Prima Jasa, seperti biasa lah ya, kalau Prima Jasa emang ya banyak sekali lah. Tuh parkir di sebelah sini, terus di ujung sana banyak bus juga tuh. Ada Gumarang Jaya, ada ANS, ada Empati Star, ada Damri, banyak lah. Jadi, bus Putra Rafflesia yang akan aku naiki itu berangkatnya jam 8:30 pagi dari Terminal Kampung Rambutan. Tapi sekarang jam 8, busnya itu udah standby. Mungkin startnya itu dari sini hari ini. Karena hari Minggu ini, penumpang-penumpang ke Bengkulu itu tidak terlalu ramai teman-teman. Ramainya tuh kalau penumpang ke Bengkulu hari Jumat, hari Sabtu. Kalau hari Minggu tuh nggak terlalu ramai. Oke, yuk sekarang kita langsung aja ke tempat keberangkatan dari Terminal Kampung Rambutan. Let's go. Dan udah rame banget tadi aku lihat ya.
udah banyak bus yang standby juga penumpangnya. Oke, baru aja selesai makan. Ini aku makan lontong Padang. Ini posisinya tepat berada di belakang parkiran bus di tempat keberangkatan, teman-teman. Jadi, ini busnya sudah standby dari jam 8 pagi tadi. Dan aku kemarin melakukan pemesanan tiket bus Putra Rafflesia itu langsung ke agen dari Putra Rafflesia Kampung Rambutan. By the way, Kampung Rambutan sekarang itu untuk tempat pembelian tiketnya atau loketnya itu sudah tidak ada di lantai 1, melainkan sudah ada di lantai 2, yang mana bagus sekali sekarang tempat pembelian tiket bus di Terminal Kampung Rambutan. Ada ruang tunggunya yang bagus, ada kipas anginnya, walaupun tidak ada ruangan ber-AC, tapi udah bagus banget dibanding dulu waktu di lantai 1 semuanya. Jadi sekarang lantai 1-nya tuh khusus untuk tempat dagang, ada tempat untuk nunggu juga, bangku-bangku untuk nunggunya sekarang semakin banyak. Jadi Terminal Kampung Rambutan sekarang bagus banget lah ya. Dan ini serunya kalau ke Terminal Kampung Rambutan jam segini adalah ini banyak banget bus yang menuju ke Sumatera Barat yang akan diberangkatkan. Dan penumpangnya rame banget nih, luar biasa. Ini bus Al Hijrah sampai 2 unit, dia di sebelah sini. Terus harusnya kan parkirnya di sebelah sana semua ya. Cuma tuh sampai nggak muat. Nah, kalau di sebelah Palala ini udah nggak boleh masuk bus yang ke Sumatera. Itu udah bus yang ke Jawa Barat atau ke Banten gitu. Saking ramenya bus ke Sumatera Barat, itu ada 2 bus ANS. Di depannya ada NPM. Ini ada Gumarang Jaya 2. Sampingnya ada Putra Rafflesia. Inilah bus yang akan aku naiki. Dan di sampingnya ada Al Hijrah lagi. Jadi ini Al Hijrah ada 3 di sini. 2 yang akan berangkat, ini 1 baru tiba tuh. Karena masih kotor sekali bagian belakangnya. Gitu teman-teman. Oke, jadi sekarang kita langsung aja lihat bus yang akan mengantarkan aku dari Jakarta menuju ke Bengkulu. Langsung aja kita ke busnya. Sudah berada di depan bus yang akan mengantarkan aku dari Jakarta menuju ke Bengkulu. Jadi ini dia busnya, Putra Rafflesia. Ini salah satu unit terbarunya dari Putra Rafflesia dengan nickname Vira 78. Bus ini dia ada 2 kelas di dalamnya ya. Ada kelas yang Grand Captain, ada kelas yang Super Eksekutif. Tapi ini nama busnya itu Super Eksekutif 21. Jadi ini kelas tertinggi dari bus Putra Rafflesia. Dan aku sudah tukar tiketnya. Ini dia, kita tuh dikasih amplop seperti ini. Mari kita lihat dulu tiketnya ya. Ini dia, tiketnya seperti ini, ada tulisan lunas. Kemarin aku bayarnya transfer ya teman-teman, langsung ke agennya Putra Rafflesia di Terminal Kampung Rambutan. Jadi ini untuk tiketnya. Nah, kelihatan nggak? Ya ini ya, belinya hari Sabtu tanggal 26 April, berangkatnya sekarang hari Minggu. Ini ada tulisannya Jawa Line 06 via Liwa Grand Captain. Ada plat nomornya, ada keberangkatannya dari mana, terus kedatangannya di Bengkulu gitu ya. Harganya Rp750.000. Jadi ada 2 kelas di busnya itu. Yang pertama yang Grand Captain harganya Rp750.000. Yang kedua yang Super Eksekutif harganya Rp700.000. Tapi kalau untuk Grand Captain seperti biasa cuman ada 2 orang aja yang bisa duduk di sana. Jadi kalau teman-teman mau naik yang kelas Grand Captain, pesan tiketnya jauh-jauh hari. Dan ini kayaknya udah mau berangkat ya sebentar lagi, karena sekarang sudah jam 8:30. Nah ini sudah dinyalakan busnya. Jadi busnya bagus banget ya, bus baru ya. Terus dia velgnya memakai velg aluminium. Masuk ya. Oke, sudah berada di dalam interior dari bus Putra Rafflesia. Jadi ini bagian dalamnya sih bagus banget sih. Mulai dari kita masuk ke dalam busnya, kita tuh langsung disambut dengan karpetnya yang benar-benar dari tangga pertama kali kita masuk ke dalam bus. Tuh, dari depan tuh udah ada karpetnya tuh warna biru tuh.
sampai masuk ke dalam. Dan ketika naik, kita akan bertemu dengan 2 kursi Grand Captain. Nah, nanti aku duduknya tuh di sebelah sini, teman-teman. Terus, ini bagian belakangnya yang super eksekutif dengan konfigurasi kursi 1 di sebelah kiri dan 2 di sebelah kanan. Di bagian paling belakangnya itu ada toilet dan juga ada mini pantry-nya di sana. Oke, penumpangnya sudah mulai masuk dan sekarang kita lihat yuk, kalau di kursi yang Grand Captain itu kita dapat apa aja sih? Nah, jadi untuk menuju ke kelas Grand Captain kita ada naik 2 step tangga gitu. Jadi ya udah naik aja langsung ya. Dan ini kalau yang di depan karpetnya berbeda ternyata. Nah, karpetnya itu dia lebih lembut ya, bukan karpet mie seperti di belakang. Jadi ini kalau kita injak, ini tuh lembut banget. Nah, jangan salfok kakinya belang ya. Oke, jadi ini aku taruh tas di sini aja. Karena seperti biasa aku kemana-mana cuma bawa 1 tas kecil, jadi nggak usah dimasukkan ke bagasi. Cukup ditaruh sini aja. Dan ini untuk tiketnya, taruh sini. Nah, jadi di sini tuh kita seperti ini posisi duduknya. Dengan tinggiku 175 cm, ini kaki masih jauh ke depan, makanya aku bisa taruh tas di sana dan space-nya tuh masih banyak sekali. Terus juga seperti biasa, ini untuk kursinya dia memakai kursi rimba kencana dan bisa dipastikan perjalanan kita bersama bus ini akan nyaman sekali. Udah kursinya enak, sleeper. Ini pakai sasis Mercedes-Benz 1626 yang sudah air suspension. Terus juga kita mendapatkan banyak fasilitas di kursi kita ini. Mari kita lihat ada apa aja ya. Yang pasti teman-teman udah lihat di sini ada selimut. Ini selimutnya berwarna hitam. Ada tulisannya Putra Rafflesia dan selimutnya ini mengingatkanku dengan selimutnya 27 Trans. Sama ini selimutnya ini. Tuh, dia kayak semi bed cover gitu ya. Yang ini bisa menghangatkan kita ketika malam. Nah, ini mohon maaf agak berisik, penumpangnya udah banyak banget yang masuk. Harusnya dari tadi aku masuk ke bisnya ya. Oke. Terus juga kita mendapatkan bantal. Nih, bantalnya sama warnanya seperti selimutnya. Ada tulisannya juga Putra Rafflesia gitu ya. Jadi seperti itu untuk bantal dan juga selimutnya. Di sebelah sini kita mendapatkan ternyata meja lipatnya di sebelah sini. Nah, ini untuk meja lipatnya. Tuh dia. Jadi di sebelah kiri dan juga di sebelah kanan kita mendapatkan ini avot di sebelah kanan, meja lipat di sebelah kiri. Luar biasa. Jadi seperti inilah view-nya kalau kita duduk di kursi Grand Captain. Kita mendapatkan audio video on demand, mendapatkan view ke depan. Kalau mau makan, kita bisa pakai meja lipat yang ada di sini. Bisa di-adjust maju mundur posisinya. Tuh, tinggal kita sesuaikan aja seberapa nyamannya posisi meja lipatnya. Selesai pakai meja lipatnya, kita bisa masukkan kembali ke dalam sini. Oke. Nah, begitu juga dengan audio video on demand-nya. Ini kalau sudah selesai dipakai, kita bisa matikan powernya. Terus kita masukkan ke dalam lagi. Di sini juga ada namanya ya, Putra Rafflesia. Jadi attention to detailnya tuh benar-benar diperhatikan banget. Oke, terus di bagian atas kita mendapatkan AC. Jadi AC-nya ini kita bisa arahkan ya, mau kemana arahnya. Terus juga di sini ada lampu. Lampunya ini juga bisa diarahkan. Tuh. Kalau ke sini kita silau, kita bisa kesiniin biar nggak silau. Dan dari lampunya ini juga mengeluarkan angin AC yang dingin. Jadi kayak kita mendapatkan 2 lover AC gitu loh, dari sini dan juga dari sini. Terus ada jam di sebelah sini. Sekarang udah jam 8 lewat 43 menit. Kemudian di sini kita akan mendapatkan banyak cup holder. Nah, jadi ini tuh sebenarnya kayak mini pantry gitu ya. Tapi nggak tahu di sini tidak ada isinya. Ada tempat sampah di sebelah sini. Ini cup holder yang bisa diangkat. Tuh. Ini ada cup holder lagi. Terus ada juga yang untuk di sebelah sini. Nah, teman-teman kalau duduk di kelas Grand Captain, aku sarankan untuk duduknya di tempatku sekarang. Kenapa? Kalau duduk di sini, ini kan posisinya di tengah. Memang view ke depannya jauh lebih enak karena dia posisinya di tengah. Tapi ini jauh dari lover AC. Jadi ini kalau siang bisa dipastikan hangat. Ya, AC-nya kan adanya di sini dan juga di ujung sana. Di tengah-tengah tuh nggak ada AC. Ya.
Kayaknya ini harus difikirkan untuk naruh AC di sebelah sini sih. Biar penumpang yang tengah ini dia nggak kepanasan. Ya, ditaruh AC di sebelah sini. Nggak tahu bisa atau enggak. Gitu. Jadi kurang nyamannya gitu doang sih kalau duduknya di bagian tengah. Agak nggak dingin ketika siang. Tapi kalau malam, kalau sore, kalau pagi harusnya di sini enak banget. Dan view-nya tuh juga lebih maksimal karena posisinya berada di tengah-tengah gitu teman-teman. Oke. Dan ini bagus ya. Ini bagian depannya dikasih kaca film, tapi kaca filmnya nggak terlalu gelap, nggak beda jauh dengan yang di sebelah kanan gitu. Jadi view-nya masih enak banget. Dan tidak ada stiker yang macam-macam di sini. Jadi kita sebagai penumpang Grand Captain mendapatkan view ke depannya tuh lebih maksimal. Semoga bus ini tetap seperti ini sampai kapanpun, karena bus yang mewah, yang elegan itu tidak terlalu banyak aksesoris yang mengganggu pandangan kita lah. Tepat jam 9 pagi kita mulai mundur dan diberangkatkan dari terminal Kampung Rambutan. Dan lihat banyak sekali yang rekam di depan juga tuh. Ya beginilah kalau hari Minggu ya. Kalau hari Minggu tuh di sini rame karena pada libur tuh. Jadi banyak yang main-main ke sini. Oke, jadi perjalanan bersama bus Putra Rafflesia dari Jakarta menuju ke Bengkulu biasanya ditempuh dengan waktu kurang lebih 24 sampai dengan 26 jam perjalanan, tergantung bagaimana situasi dan kondisi di jalan, juga di pelabuhan Merak nanti. Jadi seperti biasa kalau nyebrang ke Sumatera itu kan nggak cuma jalannya aja, tapi penyeberangannya juga nanti menjadi faktor lama tidaknya total waktu perjalanan kita. Dan ini seperti biasa, kalau di terminal Kampung Rambutan itu harus lapor dulu dokumen perjalanannya di sana sebelum kita meninggalkan terminal Kampung Rambutan. Dan nggak tahu ya di samping sini ada penumpangnya atau tidak. Oh iya, kita tuh diberikan tote bag seperti ini teman-teman. Nah, ini tote bag, mari kita lihat ya isinya ada apa aja. Ini di strapless, kita buka straplessnya. Oke, kita langsung ambrukin aja ke sini. Ini kita dapat makaroni. Wow, ini sih sampai Bengkulu nggak habis ini nyemilin ini ya. Oke, ini snack pertama. Terus ada ini momotaro, snack kedua. Ada kacang atom, ini ketiga. Ini wafelo, keempat. Dan ada air mineral mas, ini kelima. Ini produksinya di Kepahyang tuh. Oke. Jadi inilah snack yang kita dapatkan di dalam bungkusannya. Selain di dalam bungkusan ini, kita juga diberikan ini. Nah, ini adalah headset ya. Tuh, tapi tentunya tidak bisa dipakai kalau kita pakai iPhone ya, karena ini kabelnya ini jack 3,5 mm gitu. Jadi luar biasa ya, kita diberikan headset juga loh. Nah, totalnya berarti ada 6 item yang kita dapatkan di bungkusan ininya, tote bagnya. Dan ini tentunya sudah include di harga tiket Rp750.000. Nih ya, keluar dari terminal Kampung Rambutan ini kalau bawa bus ini bener-bener tricky banget, karena dia tuh pembatasnya tuh ngepres banget dengan lebarnya bus. Wis, banyak Transjakarta tuh, tidak habis-habis Transjakarta lewat sini. Oke. Aku lupa kapan ya terakhir kali aku naik bus Putra Rafflesia. Kalau nggak salah sekitar 4 atau 5 bulan lalu, waktu naik bus Putra Rafflesia dari Lampung bawa motor listrik menuju ke Kampung Rambutan. Itu kayaknya terakhir, dan akhirnya kita berkesempatan untuk naik bus Putra Rafflesia lagi. Dan perjalanan kali ini harusnya menjadi perjalanan yang panjang, karena seperti yang kemarin teman-teman kalau udah ngikutin video aku naik bus Mior itu tahu kalau aku harusnya sampai ke Sabang, tapi karena tiba-tiba ada kerjaan akhirnya aku langsung kembali ke Jakarta. Nah, ini adalah pintu keluar dari terminal Kampung Rambutan. Jadi banyak juga bus-bus ekonomi di Kampung Rambutan tuh masih banyak teman-teman. Nih kayak bus apa Warga Baru. Nih ada bus yang teman-teman mungkin jarang lihat nih, namanya Sugih Jaya. Dia ke Sukabumi dari Kampung Rambutan. Terus ada Marita. Marita ini dia kayaknya via Puncak ya, Puncak Bogor.
Ini Marita. First impression naik bus ini adalah ya seperti biasa bus Tentrem Avante pada umumnya. Bus ini lumayan senyap di bagian dalamnya ketika melewati jalanan yang kurang bagus kayak nih, cor-coran seperti ini. Di bagian dalamnya itu tidak mengeluarkan suara aneh-aneh sama sekali. Jadi nyaman banget. Terus juga ini untuk kursinya itu kita bisa dimundurkan sandaran punggungnya menggunakan tuas yang ada di bawah sini. Jadi tinggal ditarik aja tuasnya dan kita dorong sandaran punggungnya ke belakang. Seperti ini. Nah, ini adalah posisi maksimal untuk rebahnya. Enak banget ya. Jadi ketika nanti kita sudah mau tidur tinggal direbahkan seperti ini. Nah, ini namanya Pasar Rebo, Terminal Bayangan Pasar Rebo. Jadi banyak orang-orang tuh yang males ke Kampung Rambutan, akhirnya memutuskan untuk naiknya dari sini aja. Karena kalau di sini ya ngetemnya cuman sekali aja. Kalau naiknya dari Kampung Rambutan kan ngetem lagi tuh di dalam terminalnya lama berhentinya, terus di depan terminal berhenti lagi, terus di sini berhenti lagi. Jadi banyak orang yang memilih naiknya tuh dari Pasar Rebo aja karena udah nggak ngetem-ngetem lagi, langsung masuk ke jalan tol biasanya. Nah, ini kita sekarang masuk ke gerbang tol Gedong 1. Jadi dari terminal Kampung Rambutan tadi kita ke arah sebaliknya. Jam setengah 10 pagi kita tiba di Terminal Terpadu Pulau Gebang, Jakarta Timur dan bertemu dengan bus Putra Rafflesia ini yang pernah aku cobain waktu itu muter-muter kota Bengkulu. Dan di sini penumpangnya banyak yang naik ya teman-teman. Oh, kita turun dulu kali ya, melihat situasi. Ya, jadi seperti inilah Terminal Pulau Gebang jam setengah 10 pagi. Ini bus yang masuk, bus yang ke Bengkulu semua ya. Ini 2 bus Putra Rafflesia. Kayaknya ini dari Bandung. Terus ada bus Siliwangi Antarnusa. Nah, ini ada yang JB5. Ada yang Jetliner. Wah, ini bodi kesukaan ini. Ini dia via Kota Agung ya. Aduh, bagus banget. Tidak ada bus lainnya. Jadi benar-benar sepi sekali di tempat keberangkatan Terminal Pulau Gebang jam setengah 10 pagi. Yang banyaknya cuma bus yang menuju ke Bengkulu saja. Sisanya sudah tidak ada. Jadi Terminal Pulau Gebang ini paling ramenya itu mulai dari jam 4 sore, jam 3 ding. Jam 3 sore sampai dengan jam 8 malam itu paling ramenya. Pagi ada, cuman nggak sebegitu rame lah ya. Tapi ya paling peaknya itu jam 3 sampai dengan jam 8 malam. Gitu teman-teman. Nah, ini sepertinya karena banyak penumpang yang naik dari Terminal Pulau Gebang, jadi agak lama lah ya berhentinya. Bagian dalamnya terminal benar-benar sepi banget. Oh, di sini ternyata sudah ada kursi pijat. Dan ini kursi pijatnya yang mahal dong. Wow. Dia itu kayak zero gravity gitu. Ini dia mulai dari berapa ya? Oh, mulai dari 5.000 sampai dengan 100.000. 100.000 100 menit. Wah. Ada wireless chargingnya juga dong. Keren banget. Pengen deh punya kayak gini di rumah. Tapi kayaknya rumah listriknya nggak kuat deh. Langsung jeglek listriknya. Nah, ini aku mau jajan dulu.
Oke, setelah berhenti kurang lebih 15 menitan, ini kita diberangkatkan kembali barengan sama yang 1626 Matic itu. Nah, ternyata belum ada juga penumpang yang duduk di sebelahku ini, Grand Captain nomor 1. Kita lihat ya, ini ada penumpangnya atau tidak ini. Jadi ini aku ajak teman-teman untuk lihat bagian paling belakangnya. Jadi di sini tuh ada mini pantry atau mini bar, dan ternyata kita disediakan pop mie juga dong. Tuh, wow, keren sekali. Jadi kalau lapar tinggal ke belakang, tinggal diseduh aja pop mie-nya. Di sebelah sini ada kopi dan juga ada tehnya. Terus di sebelahnya ini ada toiletnya. Nah, ini untuk toiletnya, dan disediakan untuk ininya dong, apa namanya? Kesetnya. Cakep banget. Kita lihat toiletnya. Oh iya, untuk lampunya di sebelah sini. Dan ini dia toiletnya. Wow, keren sekali. Dia dikasih wallpaper kayak kayu-kayuan gitu. Jadi kesannya tuh toiletnya kayak hangat gitu loh. Kita tutup dulu. Nah, oke, seperti inilah di bagian dalamnya. Ini ada pengharum ruangannya, by Fresh kopi. Terus ada exhaust fan-nya. Tuh. Terus ada wastafelnya. Ini untuk penampungan airnya, dan ini untuk klosetnya. Tuh, bagus banget. Cakep, cakep, cakep. Hari Minggu, dan ternyata ini tol dalam kota lumayan ramai teman-teman. Ya karena sekarang akhir bulan, udah pada gajian. Jadi cukup ramai nih jalan tol dalam kota. Biasanya hari Minggu sih nggak seramai ini ya. Ya seperti yang tadi aku bilang, karena ini akhir bulan, udah pada gajian semua, jadi ramai jalan tolnya. Nah, ini kita melewati Patung Pancoran, menikmati view gedung-gedung. Sebelum beberapa jam lagi kita akan melihat laut, menyeberang dari Pulau Jawa ke Pulau Sumatera, dan nanti malam kita mulai melewati hutan-hutan. Sudah berada di jalan tol Tangerang Merak, dan di sini trafiknya juga lumayan padat ya teman-teman. Tuh. Jadi seperti inilah hari Minggu di minggu terakhir ya, atau akhir bulan. Ramai sekali yang di arah kita ataupun di arah sebaliknya. Arah sebaliknya malah lebih ramai ya, udah kayak hari biasa loh. Tuh. Padat banget.
kita ada berhenti juga di Terminal Polris Pelawat Tangerang. Ada beberapa penumpang yang naik dari sini. Jadi di sini tuh berhentinya nggak lama teman-teman. Cuma naikin terus langsung jalan lagi. Masih ada juga bus yang ke Sumatera Barat seperti NPM. Di sebelahnya ada Gumarang Jaya sama ANS. Terpantau tidak begitu ramai ya Terminal Polris Pelawat. Jajan tahu Sumedang 5.000 rupiah. Terus aku tuh beli teh. Lupa kalau di sini kan ada mini pantry-nya ya. Kita bisa nyeduh teh dan juga kopi di sana. Tapi malah beli. Kembali diberangkatkan dari Terminal Polris Pelawat Tangerang, dan ini banyak sekali bus Gunung Harta Transport Solution yang standby. Itu masih ada yang ke Madura kayaknya ya, dan juga ke Jember Banyuwangi. Dan ini kita langsung meninggalkan Terminal Polris Pelawat Tangerang. Harusnya udah nggak ada pemberhentian lagi ya. Ini adalah pemberhentian terakhir untuk pengambilan penumpang, dan ini tahunya sisa 3. Kalau tahu Sumedang di Terminal Polris tuh enak-enak soalnya, jadi cepat habisnya. Dan seperti biasa ini ada Metro Trans dengan koridor T11 dan juga T12. Oke, kita meninggalkan Terminal Polris Pelawat Tangerang. Dari exit tol Merak, ini kita belok kiri dan menemukan SPBU. Ini merupakan SPBU tempat biasa bus Siliwangi antar Nusa isi bahan bakar juga nih. Hari Minggu Pelabuhan Merak terpantau sepi sekali. Iya, belum pelabuhannya sih, tapi menuju ke Pelabuhan Merak ini termasuk sepi banget ya teman-teman. Biasanya kalau hari Senin sampai Jumat di sini tuh lumayan rame lah. Nah, ini kita sudah tiba di wilayah Pelabuhan Merak, dan ini untuk bus Putra Rafflesia itu tidak naik kapal Ferry Express atau kapal eksekutif ya. Jadi walaupun kelasnya ini super eksekutif dan Grand Captain, kita tetap naik kapalnya yang reguler. Jadi ini kita lurus terus. Ini kenapa berhenti di sini ya? Oke, ini dia kita memasuki Pelabuhan Merak yang reguler. Jadi ya bener-bener sepi banget ya kalau hari Minggu tuh Pelabuhan Merak. Seperti nyaris tidak ada aktivitas yang berarti ya. Terutama kalau reguler ini kan biasanya ramainya dengan truk yang panjang gitu antriannya. Tapi karena hari Minggu ya tetap ada truk juga, cuman nggak sebanyak hari biasa. Ini malah antrian truknya antrian yang membawa alat berat semua nih. Ini udah naik mobil ya. Ya. Udah tinggal.
Sekarang kita sudah berada di dermaga berapa ini? Dermaga 3 ya. Dan ini sudah ada kendaraan yang nunggu. Tapi kapalnya kenapa dia berdiam diri di situ ya? Dia nggak sandar-sandar dari tadi. Udah 10 menitan diam di situ aja tuh. Kapalnya Wira Berlian namanya. Kenapa begitu ya? Lagi ngapain itu ya? Lagi nunggu apa gitu loh. Tuh, dari tadi di situ dia. Dari pertama kita datang. Udah 10 menitan. Akhirnya setelah nunggu 20 menit lebih ini tiba juga kapalnya. Sandar juga maksudnya, dan sekarang sedang proses unloading kendaraan dari dalam kapal. Ini ada bus Siliwangi Antarnusa. Ini dari mana nih? Dari Bengkulu atau dari Pekanbaru ini? Dan akhirnya sekarang giliran kita masuk ke kapal, dan ini kapalnya lebar banget loh teman-teman. Tapi karena videonya sudah terlalu panjang, maka kita akan lanjutkan perjalanan bersama bus Putra Rafflesia dengan kelas tertingginya ini di video part selanjutnya. Buat teman-teman yang belum subscribe channel Mas Arkan, silahkan di subscribe dulu supaya tidak ketinggalan update terbaru dari channel Mas Arkan. Yang mana perjalanan selanjutnya ini akan seru sekali. Kita akan konvoy melewati tengah hutan.